saya Desi Gracela, saya dari kelas 10 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan hari ini dalam materi belajar bab 1 materi kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Saya akan jelaskannya dari awal sampai akhir materi. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share ke teman-temannya ya. Oke, kita mulai. Ya, dalam bab 1 materi kedua yang bertemakan kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskannya dari peta konsep materi ini dan pemahaman teks pada materi ini sampai dengan tugas kementerian, klasifikasi kementerian, dan juga lembaga pemerintahan. Ya, kalian jangan lupa jangan di skip video ini dan simak baik-baik ya video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton ini ya. Oke, kita mulai ya. Ya, dalam peta konsep kedudukan dan fungsi kementerian ini ada 3 konsep yang harus kita perhatikan, yaitu konsep yang pertama, tugas kewenangan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, ada lembaga pemerintah non-kementerian. Dan hal ini adalah peta konsep yang perlu kita perhatikan dalam materi ini. Pemahaman teks. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menterinya. Menteri-menteri negara ini memimpin Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur dalam Undang-Undang 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Di dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur mengenai segala hal tentang Kementerian Negara yang meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan, hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah, non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. A. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, melayani pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. B. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.
di bidangnya mengenai pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang pelaksanaan tugas di bidangnya, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. B. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, melayani pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari sebagai berikut. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Sosial. 8. Kementerian Ketenagakerjaan. 9. Kementerian Perindustrian. 10. Kementerian Perdagangan. 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 13. Kementerian Perhubungan. 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 15. Kementerian Pertanian. 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah terdiri dari sebagai berikut. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian-kementerian yang menangani urusan pemerintahan tersebut, ada kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya, yaitu sebagai berikut. A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. D. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. 3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian diatur dalam Kepres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Contoh lembaga pemerintah non-kementerian antara lain sebagai berikut ini. A. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. D. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal di
di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. E. Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Sekian hasil dari tugas bab 1 materi 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amazing!